Hai, Michelle di sini. Thank you udah ngeklik video ini. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya, kalian udah tahu aku mau buat video tentang bagaimana cara untuk jadi vegan. Nah, aku mau bilang dulu kalau video ini bukan untuk memaksa siapapun untuk mengikuti pola hidup ini, tapi aku pernah beberapa kali baca di video aku yang lain kalau beberapa dari kalian itu pernah coba vegan dan vegetarian, but doesn't last very long. Tapi kalaupun kalian enggak tertarik untuk jadi vegan atau vegetarian sama sekali, aku harap video ini tetap bisa ngebantu kalian. Mana tahu kalian pengen coba untuk hidup lebih sehat, atau kalian orang yang susah makan sayur, dan aku harap video ini tetap bisa ngebantu kalian. Oke, jadi cara pertama untuk jadi vegan atau vegetarian adalah dengan edukasi diri kalian sendiri dulu. Jadi ini step yang menurut aku penting banget. Kalau kalian nggak ngikutin step ini, aku bisa yakin 70% kalau kalian bakal fail. Karena kalau kalian nggak edukasi diri kalian sendiri, kalian cuma pengen jadi vegan karena pengen kurus, atau cuma ngikutin tren, kalian willpower-nya itu nggak terlalu kuat. Dan usually setelah beberapa bulan kalian bakal ngerasa capek dan giving up. Jadi cara untuk mengedukasi itu ada banyak banget. Yang paling penting menurut aku itu dari dokumentari. Banyak banget dokumentari Netflix yang sekarang ngebahas tentang veganism. Contohnya The Game Changer, Dominion, Fork Over Knife, Cowspiracy, Lens of Hope. Dan aku bakal link in description semuanya. Dan kalau kalian ingin belajar lebih lanjut lagi, itu ada buku nutrition kayak Dr. How Not to Diet dari Dr. Michael Greger, itu my favorite book. Ada juga siapa itu namanya? Aku lupa. Ada juga Dr. Colin Campbell, itu juga dia ada tulis buku tentang veganism. Dr. Colin Campbell ini bisa dibilang bukunya yang aku rekomen banget baca karena dia ngehabisin sekitar 20 tahun untuk research tentang buku ini. Next tips adalah jangan fokus ke makanan yang kalian nggak bisa makan, tapi fokus ke makanan yang kalian bisa makan. Nah, ada beberapa orang yang bilang, makanan vegan itu nggak enak, makanan vegan itu rasanya hambar. Aku nggak tahu kalian tinggal di mana, tapi kalau aku orang Medan, di Medan itu makanan vegetarian enak banget. Aku juga di Jakarta juga menurut aku makanan vegannya enak banget. Dan kalau untuk yang bilang, tapi rasa daging tuh enak banget, coba kalian makan daging ayam cuma di pan fry, nggak pakai garam, nggak pakai lada, nggak pakai apa-apa. Enak nggak? Semua makanan itu bakal enak kalau dibumbuin dengan benar. Jadi jangan berpikiran kalau makanan vegan itu nggak enak, karena kalau kalian ke Medan tuh, kalau kalian ke restoran vegannya di sana, banyak banget yang makan di sana itu bukan orang yang vegan vegetarian. Bahkan sebelum aku jadi vegan, aku sama teman-teman aku tuh selalu suka pergi makan ke restoran vegetarian karena emang seenak itu. Jadi kalian lihat perjalanan vegan ini sebagai opportunity untuk kalian coba-cobain restoran baru, coba-cobain makanan baru. Dan aku punya pro tips. Kalau kalian mau cari makanan vegan yang enak, carinya aja di restoran vegetarian. Aku pernah beberapa kali coba makan di aku sebutin merek nggak ya? Aku bilang aja deh, aku nggak tahu ada di luar Medan atau enggak. Tapi kalau di Medan tuh ada Uncle K, dan makanan vegetarian di sana tuh selalu nggak enak. Tapi kalau kalian pergi ke kayak Sushi Tei, itu makanan vegannya enak. Jadi kalian harus coba-cobain dulu yang mana yang kalian suka, yang mana yang kalian nggak suka. Mungkin kalian bakal ketemu makanan yang kalian nggak suka, tapi nggak mungkin kalau semua makanan vegan, vegetarian yang kalian cobain itu nggak enak. Apalagi kalau kalian langsung ke restoran vegetariannya, itu mostly aku guarantee you that it will taste good. Next adalah find your unique way to jump in. Nggak
semua orang bisa jadi vegan tuh dalam sehari, kayak cold turkey kayak gitu. Most people cannot. Aku sendiri juga enggak. Jadi kalian bisa lihat dulu cara makan kalian kayak gimana. Kalau kalian orang yang sama sekali nggak bisa makan sayur, tiba-tiba tuh kalian terjun ke vegan langsung, it will be a little bit hard karena kalian pasti kangen sama makanan lain kalian. It's too much. Tapi kalau aku mau ceritain perjalanan aku sedikit, jadi sebelum aku jadi vegetarian tuh aku emang orangnya nggak pilih-pilih makan. Aku bisa makan sayur, aku bisa makan daging. Believe it or not, dulu aku pernah makan daging ular. Aku pernah makan daging apa lagi ya? Aku pernah makan daging penyu karena di keluarga aku tuh kadang mereka masak penyu dan sebenarnya aku nggak mau makan tapi dipaksa gitu. Yes, perjalanan vegan orang itu berbeda-beda dan it's okay. Jadi like I say, find your own unique way. Kalau kalian ngerasa lebih nyaman untuk, mungkin kalian mau berhenti makan daging sapi dulu, atau kalian mau berhenti makan semua daging, kalian pengen jadi pescatarian. Pescatarian tuh mereka nggak makan daging semuanya, hampir kayak vegetarian, tapi kalau pescatarian masih mengonsumsi ikan. Dan selanjutnya adalah kalau di awal transisi kalian kangen makan daging, itu normal banget. Dan kalau kalian lihat video aku yang ini, aku ada cerita semuanya di situ. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat video ini. Jujur aja, kalau kita makan hanya semuanya sayur-sayuran, teksturnya itu hampir semuanya sama. Jadi kalau kalian ngerasa kalian kangen makan daging, itu mungkin kalian bukan kangen makan dagingnya. Karena aku rasa kita bisa setuju, most dari kalian yang nonton video ini, kalau tiba-tiba pasar tradisional tuh nggak ada yang jual daging sapi potong, nggak ada yang jual daging ayam potong, tapi mereka cuma jual animalnya kayak gitu aja. Kalian harus beli animalnya hidup-hidup, kalian potong sendiri. Yeah, some people can do that, tapi aku yakin most of us cannot do that. Jadi selama ini aku ngerasa, not that I'm judging you, tapi ini pikiran yang develop semenjak aku jadi vegan. Kalau aku nggak bisa menyiapkan makanan aku sendiri dari awal, kenapa aku harus membayar seseorang untuk melakukan yang aku nggak suka kerjain? Dan itu hal yang kita nggak bisa lihat. Kayak suruh kita lihat, kita kayak why? Jadi aku bisa bilang kalau mungkin kalian nggak kangen dengan dagingnya, tapi tekstur dagingnya. Nah, kalau di restoran vegetarian tuh banyak daging-dagingan. Ada beberapa orang yang bakal bilang, tapi katanya vegetarian, ngapain makan daging palsu? Well, untuk aku yang orang yang udah lama nggak makan daging, aku jarang banget makan daging-dagingan. Yeah, sometimes I do eat that, tapi it's always not my first choice. Dan most of us sebagai vegan, aku nggak berhenti makan daging karena aku nggak suka rasanya. Tapi ya, daging itu enak, sayuran juga enak. Setiap makanan yang orangnya pintar masak menurut aku enak. Jadi aku berhenti makan daging tuh bukan karena rasanya nggak enak, tapi aku nggak suka hanya karena rasanya enak, harus ada yang dikorbankan. Sedangkan pilihan yang lain masih banyak. Jadi ingat, kalau we're vegans, kita berhenti makan daging bukan karena rasanya nggak enak, tapi kita nggak setuju dengan caranya aja. Dan jadi kalau ada pilihan makanannya yang enak, mirip daging, tapi minus kita harus korbankan yang kita nggak setuju, why not gitu. Dan daging-dagingan ini bisa membantu banget untuk kalian yang baru transisi. Waktu awal-awal aku jadi vegetarian juga, aku tiap hari aku tiap hari makan daging-daging yang palsu, and I feel okay with that.
Beberapa orang juga ada yang bilang, tapi itu kan nggak sehat, itu tepung semua. Kalian bisa pilih-pilih gitu. Kembali lagi ke pelajari makanan kalian. Jadi kalau kalian makan di restoran vegetarian kan ada daging-dagingan palsu. Jadi kalian bisa lihat kurang lebih ini daging palsunya terbuat dari apa. Apakah dia terbuat dari semuanya itu dari tepung, tapi ada juga yang bahan dasarnya itu tahu. Ada juga yang bahan dasarnya itu kaki jamur. Aku pribadi kalau aku makan daging-dagingan, aku lebih pilih yang dari jamur karena dia lebih whole food, less process, jadi dia nggak terlalu banyak tepung. Hai, ini Michelle yang lagi editing. Jadi karena video ini tuh panjang banget, aku akan bikin part 1 dan part 2. Jadi kalau kalian lihat klip ini, makasih banyak, berarti kalian udah nonton video aku sampai habis. Dan aku tahu akhir-akhir ini topik vegan lagi agak kontroversial di Indonesia maybe. Jadi, karena ada beberapa oknum-oknum yang cari sensasi di TikTok. Tapi aku harap kalian bisa jadi lebih wise. Dan please, jangan karena satu orang ini kalian jadi punya image yang buruk untuk semua vegan. Dan aku buat video ini ya untuk kalian yang berpikiran untuk jadi vegan, vegetarian, not to judge anyone, not to judge your lifestyle. You're free to do whatever you want to do. Dan aku mau bilang itu aja, dan thank you for watching my video. Jangan lupa untuk di like and subscribe kalau kalian suka sama video, dan ditunggu part 2-nya akan aku upload kayaknya barengan sama video ini. Jadi jangan lupa ditonton part 2-nya. Itu aja. Thank you and I'll see you in my next video. Bye.